Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box, yang mana untuk pintunya ini dari kaca dan sistem geser. Keluhan dari freezer box ini, di bagian ruang freezer ini dinginnya masih nampak normal, namun di bagian atasnya proses pembekuannya tidak sempurna. Saya rasakan di bagian atas, terutama di bagian sini, ini bahan makanan yang ada di sini tidak bisa membeku dengan sempurna. Nah, seperti itu kasusnya. Jadi sepertinya normal namun tidak sempurna. Kita lihat untuk penunjukan suhunya, nampak di sini tertera yaitu -9 derajat. Dan tidak bisa naik lagi. Yang mana kita bisa lihat contohnya apabila freezer box ini yang normal, suhunya bisa mencapai di -22 derajat. Nah, ini yang normal seperti ini. Ya, mantap. Jadi kita punya patokan yang normal seperti ini. Sedangkan ini tidak bisa mencapai di -22 derajat. Hanya stuck di -9 atau -10 derajat. Selanjutnya kita beralih ke bagian model. Nampak kita bisa lihat modelnya yaitu SD750. Arusnya sebesar 2,9 ampere menggunakan refrigerant R404A. Ada diagram kelistrikan. Ya, di sini menggunakan temperatur display. Lalu untuk termostatnya menggunakan double fan. Jadi temperatur display dan termostat ini berdiri dengan sendiri-sendiri. Oke, saat ini suhunya di -9 derajat. Saya akan melakukan pemasangan termostat digital. Nah, ini saya memiliki termostat digital. Saya akan pasangkan termostat ini. Untuk termostat ini sudah dilengkapi dengan sistem cooling, heating, lalu ada sensor termistor, buku panduan. Jadi saya akan pasangkan termostat ini, yaitu termostat digital STC 1000. Nah, bagaimana cara memasangnya pada unit freezer box ini? Oke, langsung saja. Yang pertama, di bagian kap ruang mesin saya buka, ada beberapa baut. Nah, ini saya buka dulu di bagian ruang penutup kap mesinnya ini. Oke, untuk penutup kap ruang mesin sudah terbuka. Selanjutnya bisa kita amati di bagian dalam terdapat sistem pengkabelan. Nah, ini motor fan kondensor berfungsi di sebelah kiri, ya. Lalu untuk mesin kompresornya ini cukup besar. Mesin kompresor yang digunakan yaitu mesin kompresor SC18CL yang kategorinya ini 5/8 PK. Oke, cukup besar mesin kompresor yang digunakan. Dan langsung saja saya akan memulai melakukan pemasangan termostat digital. Namun sebelumnya saya akan pelajari dulu soket pada termostat ini, yang mana nanti ada sebagian yang tidak perlu kita gunakan.
Oke, saya cabut dulu sumbernya. Ya, ini sudah saya matikan ya. Jadi fan pada kondensor sudah tidak aktif. Langkah pertama, saya akan lakukan pergantian termostat digital terlebih dahulu. Oke, ya, ini termostat digital STC 1000 yang ingin saya pasangkan pada unit freezer box ini. Ada buku panduan. Sebelum melakukan pemasangan, mungkin bagi yang belum paham bisa dipelajari dulu. Karena di bagian buku panduan ini terdapat ada beberapa fungsi ya. Ada F1, F2, F3 dan F4. Namun pada prakteknya kita hanya fungsikan F1, F2 dan F3. Oke. Di bagian belakang ada penutup. Oke, kita buka dulu. Nah, seperti ini. Lalu ada penguncinya, ini bisa kita lepas juga. Nah, ini ya, termostat digital yang sangat membantu. Ada keterangan juga di bagian termostatnya ini, yaitu sumber inputnya. Untuk sumber inputnya 220 volt, ini soket termistor sensor, ada heating dan cooling. Kita akan fungsikan yang coolingnya saja. Oke, saya akan lepas dulu display suhu pada unit freezer box ini. Saya akan gantikan menjadi termostat digital. Cara melepasnya ya kurang lebih hampir sama, ada pengait di bagian sampingnya ini. Oke, setelah terlepas, ada kabel input dan kabel sensor. Ini harus kita lepas dulu. Oke, untuk kabel sensornya ini mengarah ke dalam bodi. Kondisinya sudah tidak bisa kita cabut ya, karena terjadi proses pengeblokan. Jadi saya akan potong saja. Untuk sensor termistornya tidak bisa kita tarik karena kondisinya terjadi penggumpalan es. Lalu ini sumber inputnya menggunakan trafo, yang mana untuk trafo sekecil ini paling tidak itu outputnya sebesar 12 volt. Dan ini saya tidak fungsikan ya, karena termostat digital STC 1000 itu sudah langsung tanpa menggunakan trafo. Kita aliri sumber 220, maka termostat digital itu sudah bisa kita gunakan. Jadi yang lama ini menggunakan trafo dari luar. Oke, saya lepas dulu. Ini saya lepas soket sumber input yang menuju ke trafo. Lalu ini adalah outputnya sebesar 12 volt yang menuju ke display. Oke, saya lepas dulu. Nah, ini saya akan siapkan kabel secukupnya, isi 2. Saya akan pasang pada termostat digital yang baru.
Jadi untuk termostat digital ST1000 ini di bagian sebelah kiri itu ada sumber inputnya, diperlukan arus sebesar 220 volt. Jadi saya akan berikan sumbernya terlebih dahulu. Input sebesar 220 volt pada termostat digital STC1000. Untuk pemasangannya cukup mudah ya. Di bagian konektornya ini kita bisa kendorkan. Yang mana nanti ujungnya kita ambil sumber dari input asalnya yang ini. Ini tadi kan sumber input 220 volt. Kita sambungkan ya dengan kabel dan nanti akan kita konekkan pada termostat digital STC1000. Jangan lupa sambungannya kita isolasi biar lebih aman. Nah, jadi untuk proses pemasangannya seperti ini ya. Kita ambil dulu sumber inputnya 220 volt. Kita tambahkan kabel ya secukupnya untuk menjangkau pada termostat digital ini. Oke, untuk sumber inputnya sudah siap ya, tinggal kita konekkan pada STC1000 ini. Nah, ini ya. Jadi kabelnya kita berikan secukupnya. Ini adalah kabel sumber input 220 volt. Saya konekkan pada termostat digital STC1000. Untuk pemasangan STC1000 ini dipasangkan pada unit freezer box 750 liter. Ini masih mampu ya, karena masih tergolong di bawah 1000 liter. Jadi apabila sudah di atas 1000 liter, mungkin ada baiknya relay pada termostat ini harus dimodifikasi. Namun untuk STC1000 ini masih mampu dipasangkan pada kapasitas 750 liter. Oke, untuk sumber input 220 volt sudah terkoneksi. Selanjutnya ada sensor termistor. Ini kita akan pasangkan nanti di ruang freezer. Nah, ya. Namun sebelumnya pada konektor cooling itu kita harus berikan lagi kabel yang ukurannya ya diameternya lebih besar ya. Karena untuk mesin kompresor 5/8 PK itu kategorinya ya cukup besar. Jadi kabelnya harus yang ukurannya minimal itu 1,5 mili. Nah, ini kita pasangkan pada konektor cooling. Nah, ini ya. Jadi untuk pengkabelan pada konektor di bagian coolingnya ini harus diameternya lebih besar. Karena nanti kalau terlalu kecil ini bisa panas. Karena mesin kompresornya lumayan besar ya.
5/8 PK. Oke, sudah saya koneksikan untuk kabel yang menuju ke termostat. Ya, ini kabelnya kita siapkan 2 kabel yang menuju ke termostat. Nah, ini ya, jadi ada kabel sumber, kabel sensor, dan kabel yang menuju ke termostat. Oke, tinggal kita pasangkan pada tempatnya, posisinya ya. Nah, sudah tepat pada posisinya seperti ini. Boleh juga kita kunci dengan penguncinya yang sudah disediakan. Nah, ini posisinya seperti ini. Kanan kiri kita kunci. Nah, untuk penutup bagian belakang juga bisa kita pasangkan. Oke, pemasangan termostat digital STC 1000 sudah terpasang seperti ini. Lalu kita fokus pada kabel cooling. Kabel cooling ini kita akan sambungkan pada soket termostat ini. Jadi termostat yang manual ini sudah tidak kita fungsikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari dulu yang mana yang harus kita sambungkan, karena termostat ini menggunakan sistem double fan, yang mana apabila kondisi mesin kompresor hidup, maka fan pada kondensornya di bagian sebelah kiri itu aktif. Lalu apabila off, itu fan pada kondensor sebelah kanan itu akan off. Jadi saya akan mengaktifkan fan yang di sebelah kiri saja ya. Yang sebelah kanan saya rasa tidak perlu. Namun kabel mana yang harus kita gunakan, saya pelajari dulu. Di saat on, soket mana yang terhubung, yang menghubungkan jalur ke mesin kompresor. Oke, ini kondisinya terhubung. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa kita akan ambil jalur yang menuju kompresor saja. Nah, ini. Oke, tinggal kita sambungkan saja ya. Jadi kabel hitam yang menuju cooling ini adalah kabel on off-nya yang memerintahkan mesin kompresor bekerja atau tidaknya. Oke, saya akan sambungkan saja. Jadi pada termostat yang lama ini ada kabel warna merah, coklat, dan hitam. Kita akan sambungkan pada kabel yang berwarna coklat dan hitam. Sedangkan kabel merah ini adalah kabel yang menuju ke fan kondensor sebelah kanan. Jadi kita tidak sambungkan ya yang kabel merah ini karena tidak begitu perlu.
Oke, setelah kita sambung dengan baik, jangan lupa diisolasi. Oke, saya sambung lagi kabel yang menuju ke kompresor. Ini yang berwarna coklat. Dan setelah dilakukan penyambungan ini, jangan lupa diisolasi. Oke teman-teman, sudah terkoneksi jalur cooling yang menuju ke kompresor. Untuk kabel warna merah tidak saya sambung karena itu jalur yang menuju ke fan kondensor di sebelah kanan. Jadi kita aktifkan fan-nya ini salah satunya saja ya, sebagai pendingin kondensor. Tinggal kita rapikan, lalu selanjutnya kita fokus pada sensor termistor. Untuk sensor termistor boleh ya apabila ingin dipasangkan pada posisi semula, namun itu menunggu kondisi saljunya itu mencair. Nah ini, dan tidak bisa jadi patokan. Kadang sensor termistornya itu kondisinya sudah tidak bisa kita tarik ya teman-teman. Mungkin ya sudah menyatu di dalam ruang freezer. Jadi saya tidak mau ambil pusing, saya ingin mendapatkan suhu yang betul-betul akurat. Maka sensor termistornya ini akan saya letakkan pada ruang freezernya. Caranya ya ini, saya akan sambungkan kabel secukupnya menuju ke lubang pembuangan air yang tembus ke bagian dalam ruang freezer. Saya akan letakkan termistornya di dalam ruang freezer. Karena suhu pada ruang freezer itu lebih tepat ya suhunya, benar-benar suhu yang ada. Jadi saya langsung saja sambungkan sensor termistornya ini dengan kabel secukupnya menuju ke pembuangan air untuk mendapatkan hasil yang benar-benar pas. Oke, saya akan letakkan sensor termistornya ini menuju ke lubang pembuangan air. Oke, kita menuju ke lubang pembuangan air. Nah, ini ya, di sini letak pembuangan airnya, ada lubang itu. Ya, nanti kita letakkan di situ. Caranya cukup mudah. Tinggal kita masukkan saja di bagian lubang pembuangan airnya ini. Oke. Nah, ini baru kita akan ambil di bagian dalam. Nah, ini. Oke, di sini kita akan letakkan posisinya di sini. Jadi untuk penunjukan suhunya ya benar-benar sesuai dengan suhu yang ada di ruang freezer. Nah, ini ya. Tinggal kita gulung-gulung sebagian kabelnya ini supaya tidak bergerak.
Usahakan posisinya tepat di lingkaran pembuangan air. Nah seperti ini, jadi tidak kesenggol kemana-mana ya, tidak pengaruh karena posisinya di bagian tengah dalamnya. Lalu kabelnya ini bisa kita rapikan. Dan perlu diingat ini bukan kabel setrum ya, jadi tidak perlu khawatir. Jadi tidak ada setrum yang mengalir pada kabel ini. Ini adalah kabel sensor. Lalu saya akan sambungkan kabel sensornya ini. Dan setelah saya pasangkan sensor termistornya ini, tinggal kita sambungkan saja ya ujungnya ini pada kabel yang menuju ke termostat digital STC 1000. Jadi ini adalah kabel sensor termistor ya, bukan kabel sumber atau listrik ya. Jadi tidak ada strumnya ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Oke teman-teman, tinggal saya rapikan seperti ini. Dan mungkin teman-teman berpikir mengapa kok tidak dimasukkan pada posisi semula, karena ini kondisinya ini sedang digunakan. Nah ini ya kabelnya di sini tinggal kita rapikan. Jadi untuk freezer box ini kondisinya ada isinya dan tidak bisa dikosongkan. Jadi caranya ya ini, saya pasangkan termostat digital, sensornya saya pasang pada lubang pembuangan, jadi tidak ada proses pengosongan bahan-bahan makan yang ada karena kondisinya tidak boleh sampai kosong. Oke, setelah itu saya tutup dulu penutup kap ruang mesin. Karena untuk proses pemasangan termostat digital STC 1000 saya rasa sudah cukup. Nah, seperti ini ya. Dan mari kita akan tes fungsi dari termostat ini. Saya akan berikan sumber, perhatikan display pada termostat ini ya menyala, menunjukkan suhu di minus 6 derajat. Nah ini ya, jadi saat ini terukur suhunya sebesar minus 6 derajat karena posisinya sempat mati nih mesin kompresor. Lalu lampu indikator di bagian kiri menunjukkan di posisi heating, artinya mesin kompresor belum aktif. Cara mengaktifkan cooling kita harus lakukan penyetingan. Kita lihat untuk suhu aturan standarnya di 10 derajat. Lalu jarak suhu ini sebesar 3 ya, 3 derajat. Untuk melakukan penyetingan kita tekan setting. Lalu kita pilih F1. Kita akan atur ya suhunya. Oke, F1. Baru kita tekan tombol S, baru bisa kita atur suhu yang kita inginkan. Saya tes dulu di suhu minus 20 derajat. Nah seperti ini ya. Oke, lalu kita lihat sudah tersetting di minus 20 derajat. Untuk jarak on-nya, jarak on mesin kompresor ini kita lanjut ke F2. Kita atur di 2 saja ya. Tadi aslinya 3, kita atur di 2 derajat. Oke, sudah teratur di 2 derajat jarak suhunya. Suhunya di minus 20 derajat. Lalu kita setting lagi delay-nya. Oke, delay ya. Mesin kompresor akan on
itu di F3 kita atur di 10 menit. Nah ini ya, jadi untuk delaynya itu kita atur 10 menit. Suhunya minus 20, jarak suhunya 2 derajat. Lalu untuk delaynya di F3 itu 10 menit. Nah seperti itu cara penyetingannya. Di bagian sebelah kiri nampak lampu indikator berkedip-kedip, artinya ini delay ya, mesin kompresor belum on. Apabila on maka akan seperti ini ya, mesin kompresor on, artinya mantap ini. Saat ini mesin kompresor sudah on, nampak lihat. Untuk kinerja fan kondensor juga sudah aktif. Nah ini, jadi seperti ini ya, mesin kompresor aktif. Saat ini suhunya di minus 6,2 derajat. Jadi kita akan lakukan tes running terlebih dahulu. Apakah suhunya ini akan semakin turun ya? Kita bisa lihat nanti. Kita biarkan dulu. Baik teman-teman, setelah beberapa menit saya cek lagi, suhunya sudah menurun, namun gumpalan saljunya ini masih tetap ada. Jadi saat ini suhunya di minus 9,8 derajat. Selanjutnya saya akan ubah settingan pada pengaturan suhunya ini. Untuk F1 saya akan ubah menjadi suhu di settingan minus 18 derajat saja. Saya rasa sudah cukup lah, tidak perlu sampai 20 atau minus 22 derajat. Jadi saya setting cukup di minus 18 derajat. Oke. Nah seperti ini ya. Jadi saat ini suhunya menunjukkan di minus 10 derajat. Saya setting di minus 18 derajat. Oke, seperti ini. Cara penyetingannya sudah jelas. Lalu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus cairkan dulu ya gumpalan salju yang ada di freezer box ini. Jadi saya matikan dulu. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kemudian ya saya lakukan pengecekan kembali bagaimana hasilnya. Untuk penunjukan suhu saat ini di skala minus 18 derajat. Mantap ya. Dan mesin kompresor off. Bisa kita lihat kinerja fan kondensor pun saat ini sudah off. Jadi untuk proses pembekuannya sudah cukup sesuai dengan harapan. Bagaimana kondisi ruang freezer? Proses pembentukan saljunya nampak terlihat sempurna. Bagaimana dengan pembekuannya? Untuk proses pembekuannya juga terlihat mantap. Jadi untuk kondisi freezer box ini di bagian atas ini sudah membeku dengan sempurna. Yang mana sebelumnya di bagian atas tidak bisa membeku. Nah ini seperti ini ya. Cara memasang sensornya saya letakkan di bagian pembuangan. Dan hasilnya proses pembekuannya nampak terlihat sempurna. Jadi untuk perbaikan freezer box ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.